itu saudara, Musa berpikir dia harus menyimpang, artinya dia mau pergi menuju ke tempat itu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, saudara. Ketika dia sampai, saudara, firman Tuhan jelas mencatat bahwa ketika dia sampai di sana, saudara, dia melihat, saudara, ada nyala api, tetapi semak-semak itu tidak terbakar, saudara. Tetapi hari ini, saudara, saya tidak menyatakan kenapa semak itu tidak terbakar, saudara. Tetapi saya mau katakan mengapa sehingga, saudara, api, saudara, Tuhan mau menyatakan, Tuhan mau berbicara kepada Musa lewat perjumpaannya dengan nyala api itu, saudara. Saudara, ketika dia melihat, saudara, Musa melihat hal ini, saudara. Ketika dia sampai di sana, saudara, ternyata, saudara, ada maksud Tuhan di balik dari api itu, saudara. Ketika Musa mulai melangkah, saudara, sampai kepada semak-semak itu, menghampiri, sudah mulai mendekat, saudara, dia melihat itu, saudara. Ketika dia dalam tanda tanya untuk dia mau melihat apa sebenarnya dari semua yang terjadi ini, saudara. Ketika dia mulai mengangkat kaki, saudara, untuk melangkah menuju kepada apa yang dia mau lihat itu, saudara. Di sana Tuhan berfirman, Musa, jangan dekat-dekat, sebab tempat itu kudus, saudara. Dia bilang, tinggalkan kasutmu, saudara. Tanggalkan kasutmu. Kasut berbicara tentang alas kaki, saudara. Alas kaki, saudara. Kalau kita pakai alas kaki, saudara, ini tujuannya melindungi kaki, saudara. Kalau sudah melindungi kaki, saudara, berarti kasut itu dia akan menginjakkan debu segala macam dan segala macam dia akan injak, saudara. Artinya bahwa kasut itu dia bisa berguna untuk apa saja, saudara. Sehingga ketika Musa menghampiri untuk melihat kejadian itu, saudara, Tuhan berfirman, Musa, tanggalkan kasutmu dan jangan dekat-dekat, sebab tempat itu adalah kudus, saudara. Saudara, jadi saudara, Musa tidak tahu bahwa dari waktu itulah ketika dia berjumpa, dia mau ingin melihat api itu, saudara. Dia tidak tahu bahwa disitulah Tuhan mau berbicara kepada Musa untuk apa yang harus Musa lakukan, saudara. Sehingga, saudara, firman Tuhan di situ menyatakan bahwa Musa jangan dekat-dekat, saudara. Kenapa jangan dekat-dekat, saudara? Kenapa Tuhan bilang, Musa, jangan dekat-dekat? Karena apa? Musa masih menggunakan kasut, saudara. Sehingga dia bilang begini, tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana kau berada adalah tempat yang kudus, saudara. Jadi, saudara, ketika maksud Tuhan datang kepada Musa, saudara, supaya Musa dipakai oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, supaya bisa melepaskan bangsa Israel, saudara. Jadi, saudara, pada waktu itu, saudara, pilihan Tuhan, perkenanan Tuhan, utusan Tuhan, pemilihan Tuhan turun atas Musa, saudara. Sehingga Tuhan memakai Musa untuk menyatakan kuasa, saudara. Namun, saudara, di sini yang saya mau katakan, saudara, sebelum, saudara, suara Tuhan datang kepada Musa, sebelum hukum Tuhan, peraturan Tuhan, sebelum Tuhan berbicara kepada Musa untuk apa yang harus Musa lakukan, saudara, ada satu proses, saudara, yang dihadapi oleh Musa, saudara. Yaitu apa, saudara? Dia harus meninggalkan kasut, saudara. Saudara, meninggalkan kasut, saudara, adalah merupakan satu proses, saudara. Saudara, Musa tidak sekedar hanya mendengar saja, saudara. Musa tidak sekedar hanya mendengar dan hanya menerima suara Tuhan, saudara. Tetapi sebelum dia mendengar dan menerima suara Tuhan, dia harus melakukan satu proses. Dia akan menghadapi satu pembaharuan pribadi, saudara. Yaitu dia harus meninggalkan kasut, saudara. Apa itu kasut, saudara? Kasut, saudara, berbicara bagaimana dia harus meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan mau supaya buka itu kasut. Buka itu kasut. Sebab tempat itu adalah kudus, saudara. Tuhan berbicara keras, saudara. Jadi, saudara, sebelum Musa melakukan perintah Tuhan, dia menghadapi satu pembaharuan, saudara. Dia menghadapi satu proses hidup, yaitu meninggalkan kasut, supaya Tuhan mau berbicara kepada Musa. Karena maksud Tuhan terhadap Musa adalah sangat besar, sangat prinsipil, saudara, untuk melepaskan bangsa Israel, saudara. Saudara, melepaskan bangsa Israel tidak gampang, saudara. Ada satu proses, saudara, yang bangsa Israel tidak tahu, saudara. Bangsa Israel hanya tahu bahwa Tuhan berbicara, saudara. Tetapi orang yang mendengar suara Tuhan, saudara, bangsa Israel tidak tahu bahwa orang yang mendengar suara Tuhan, dia sebelum menerima suara Tuhan, dia harus menjalani satu proses yang besar, saudara. Dia meninggalkan kasut, saudara. Harus tanggalkan kasut, saudara. Firman Tuhan bilang apa? Musa, jangan dekat-dekat tempat itu, sebab tempat itu adalah kudus. Sebelum engkau, kenapa Tuhan suruh supaya jangan injak, saudara? Karena
masih ada kasut dalam kakinya, saudara. Masih ada hal-hal yang tidak berkenan, saudara. Karena saudara, kasut, sendal, sepatu kita pakai, injak segala macam yang najis, saudara. Tuhan bilang buka baru, supaya kita injak tempat itu dengan seluruh kekudusan, saudara, yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Tuhan berbicara keras, saudara. Jadi, saudara, saya mau sampaikan, pada masa itu, saudara, Tuhan mau melepaskan bangsa Israel, saudara. Tetapi sebelum melepaskan bangsa Israel, Tuhan mempersiapkan Musa. Begitu rupa Tuhan mempersiapkan Musa, begitu luar biasa, saudara, supaya ketika dia diperhadapkan kepada masalah persoalan di tengah bangsa Israel yang keras kepala, yang tegar tengkuk, yang pemalas, yang pemukul, yang tidak mau mendengar suara Tuhan, saudara, dia bisa menghadapi dengan baik. Karena apa? Dia sudah dibentuk oleh Tuhan, saudara. Jadi, saudara, Musa menghadapi proses yang sangat besar, saudara. Saudara, membuka kasut adalah sebenarnya sesuatu hal yang gampang, saudara. Tetapi Tuhan bukan berbicara masalah itu, tapi Tuhan mau supaya kita meninggalkan betul, saudara, kasut itu. Kalau mau lepas betul, saudara. Jangan kita lepas, taruh sebentar, kita pakai kembali, saudara. Tuhan tidak mau hal itu, saudara. Jadi, saudara, Tuhan berbicara keras kepada Musa supaya Musa meninggalkan kasut, sebab Tuhan akan mengutus Musa untuk melepaskan bangsa Israel, saudara. Sebelum Musa melepaskan bangsa Israel, membawa bangsa Israel ke tanah Mesir, saudara, Tuhan membentuk seorang pemimpin. Tuhan membentuk yang menjadi motivator, saudara. Tuhan membentuk yang menjadi pemimpin, saudara, yaitu Musa, saudara. Sehingga Musa menghadap. Dan, saudara, ketika suara Tuhan itu datang, saudara, Musa mengikuti, saudara. Ketika Musa mengikuti, saudara, Musa meninggalkan kasut. Setelah dia meninggalkan kasut, saudara, di situ Tuhan berbicara, saudara. Kalau Musa tidak meninggalkan kasut, tidak mungkin Tuhan berbicara. Karena tempat dia berdiri waktu itu untuk mendengar suara Tuhan, saudara, adalah tempat yang kudus, saudara. Karena itu, saudara, firman Tuhan, saudara, berkata bahwa, saudara, dosa tidak bisa menyatu dengan yang namanya kebenaran, saudara. Salah tetap salah, dosa tetap dosa, benar tetap benar, saudara. Sehingga Tuhan tidak mau campur aduk, saudara. Tuhan tidak mau Tuhan berbicara maksudnya Tuhan kepada Musa, tetapi Musa masih menggunakan kasut itu, saudara. Kasut, saudara. Tuhan mau supaya kasut itu dilepaskan, dan Tuhan akan kasih pakai kasut yang baru, kaki yang baru untuk kita melangkah. Maka kekuatan itu Tuhan akan kasih, saudara. Mazmur, saudara, 85 di sana dia memberikan kepada kita, saudara, berbicara di sana bahwa semakin hari, saudara, semakin kita mengiring Tuhan, kita semakin kuat, saudara. Karena apa? Kenapa kita semakin hari semakin mengiring, kita semakin kuat? Karena yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasut dari Tuhan, sehingga kita melangkah tidak pernah capek, kita melangkah tidak pernah berhenti, kita melangkah tidak pernah mundur, kita melangkah terus dan tidak pernah capek dan tidak pernah lesu, saudara. Karena apa? Kekuatan Tuhan yang berikan, saudara. Begitupun juga Tuhan kehidupan pada waktu itu dan hari ini pun juga Tuhan mau supaya kita menjadi Musa-Musa di akhir zaman yang akan siap melepaskan orang-orang yang masih di dalam kehidupan yang lama, saudara. Tuhan mau supaya kita lepaskan mereka. Tetapi Bapak, Mama, saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melepaskan mereka, Tuhan mau supaya kita diproses, saudara. Tuhan mau supaya kita dibersihkan. Tinggalkan dulu supaya kita sampaikan di sana, mereka bisa terima, saudara. Karena mereka tahu bahwa kita sudah tinggalkan. Mereka sudah tidak lihat lagi apa yang kita pakai hari-hari, saudara. Tapi dia akan melihat apa yang Tuhan kasih pakai kita, saudara. Hari ini, saudara, kita Musa dipersiapkan begitu rupa. Saudara dan saya hari ini pun juga dipersiapkan secara luar biasa, saudara. Saudara, banyak orang, saudara, banyak orang Kristen, saudara, percaya Yesus, tahu Yesus, saudara, tetapi belum banyak yang melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara. Karena itu sebelum, saudara, firman Tuhan yang keras sampai kepada mereka, saudara, Tuhan berbicara kepada kita semua yang hadir hari ini, saudara, supaya kita melepaskan kasut, saudara. Besok adalah hari pertama, saudara. Tuhan akan memproses saudara dan saya, saudara. Kita akan dibersihkan, saudara. Kita akan dibaharui, saudara. Hidup kita akan diproses, saudara, supaya kita maksimal di dalam pelayanan Tuhan, saudara. Supaya kita maksimal, saudara, kita harus, saudara. Ketika, saudara, kisah para rasul berkata, Tuhan berkata, kalau saya sudah terangkat ke surga, kalau saya sudah kembali kepada Bapa, satu yang dia janjikan kepada murid-murid bahwa jangan kemana-mana, tapi pergi ke Yerusalem, naik ke lautan, menanti aku selama 10 hari. Sebab ketika setelah selesai, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang yang hadir, saudara. Jadi, saudara, Tuhan mau kasih kuasa kepada saudara dan saya, saudara.
tidak sekedar dia kasih saudara, tapi Tuhan mau supaya kita pun juga siap dan mau untuk berubah supaya Tuhan kasih itu suara saudara. Suara Tuhan. Saudara, orang yang dengar suara Tuhan bukan dia hebat saudara, tetapi dia pandai saudara menjaga diri saudara. Dia pandai saudara menjaga apa yang Tuhan kasih saudara. Kenapa kita tidak bisa dengar suara Tuhan saudara? Mungkin kita masih pakai kasut yang lama saudara. Tinggalkan saudara. Musa itu saudara orang yang biasa juga saudara. Bahkan dia sampaikan bilang begini, Tuhan saya tidak bisa, saya masih muda, saya tidak bisa berbicara. Tuhan tidak tanya lu bisa atau tidak, tapi Tuhan mau perkenanan Tuhan atas Musa harus jalan. Semua Tuhan akan sediakan bagi kita, tapi harus tinggalkan kasut. Tanggalkan kasut saudara, meninggalkan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, supaya kita bisa maksimal saudara, di dalam pelayanan Tuhan saudara. Hari ini saudara, mungkin saudara dan saya tidak maksimal. Mungkin hari ini saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Bukan salah pendeta saudara, bukan salah pengurus gereja, bukan salah majelis, bukan salah siapa-siapa saudara, tapi salah pribadi kita dengan Tuhan saudara. Pribadi kita yang salah. Koreksi dulu pribadi kita saudara. Jadi saudara, firman Tuhan hari ini datang kepada kita begitu keras saudara, supaya kita meninggalkan kasut saudara. Meninggalkan dulu saudara. 10 hari saudara adalah hari persiapan saudara untuk kita menerima kuasa saudara. Sebelum saudara dan saya menerima kuasa dalam hal apa saja, kuasa kesembuhan, kuasa apa saja, kuasa kebangkitan saudara, kuasa untuk menguasai alat-alat musik, kuasa untuk apa saja saudara. Sebelum sampai kepada tingkatan itu saudara dan saya harus meninggalkan apa yang Tuhan mau untuk kita tinggalkan, yaitu kesalahan, pelanggaran, dosa, dan hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan saudara. Banyak orang di luar saudara, mereka percaya Tuhan saudara, tetapi jiwa mereka ada berseru angkat tangan minta tolong, supaya kalau bisa ada yang bisa tolong mereka saudara. Jiwa mereka saudara, mereka menganggap bahwa mereka Kristen, mereka sudah kenal kitab saudara, mereka percaya saudara, tetapi roh hati mereka saudara menangis, mereka tiap hari saudara membutuhkan sebuah aliran air yang besar saudara. Saudara, dia butuh aliran air saudara. Siapa yang mau kasih aliran air saudara? Kalau bukan saudara dan saya yang akan mempersiapkan diri untuk diproses oleh Tuhan saudara. Saudara, ketika saudara kita mempersiapkan diri saudara, ketika kita sudah dilengkapi oleh Tuhan saudara, otomatis saudara tidak ada yang berani menghalangi saudara dan saya saudara. Kita tidak mempersiapkan diri saja, Tuhan masih bisa bekerja. Apatah lagi kita mempersiapkan diri secara maksimal saudara. Tuhan bekerja lebih dari apa yang kita lakukan saudara, lebih dari apa yang kita buat saudara, apa yang kita pikirkan saudara. Itu Tuhan saudara. Intinya kita mau atau tidak saudara. Jadi saudara, hari ini saudara, Tuhan mau. Ini merupakan suara Tuhan datang kepada kita untuk kita menentukan langkah kita mulai dari besok saudara. Tuhan, saya mau jadi seperti ini Tuhan. Tuhan pasti berbicara, engkau mau jadi seperti itu, tapi aku harus tinggalkan kasut. Tinggalkan dulu supaya Tuhan bisa kasih. Sebab firman Tuhan di Yohanes tidak salah saudara, bahwa anggur yang baru tidak bisa diisi di tempat yang lama saudara. Karena ketika anggur yang baru diisi di tempat yang lama saudara, ketika ada goncangan saudara, maka tempat itu akan terobek dan anggur itu akan jatuh saudara, akan tertumpah saudara. Jadi dia butuh anggur yang baru, butuh tempat yang baru. Amin. Amin. Butuh tempat yang baru, kuasa yang baru, butuh hati yang baru, supaya kuasa dilepaskan saudara kepada saudara saya. Saudara maksimal saudara di dalam Tuhan saudara. Kalau saudara kita menerima kuasa Tuhan setengah-setengah saudara, maksimal juga setengah-setengah saudara. Kita tidak akan maksimal saudara secara total saudara. Kita akan melayani Tuhan setengah-setengah. Senang kalau kita melayani saudara. Kalau tidak senang tidak melayani. Itu orang yang terima kuasa setengah-setengah saudara. Karena apa? Belum meninggalkan kasut secara maksimal. Belum meninggalkan kasut secara 100%. Sebentar dia buka, sebentar dia pakai saudara. Tapi Tuhan mau hari ini, Musa, tinggalkan kasut. Hari ini, jemaat Tuhan, logo malaikat, gereja Tuhan, orang-orang percaya Tuhan, tinggalkan kasut. Sebab Tuhan akan memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Tidak gampang saudara, karena kuasa yang Tuhan beri adalah kuasa yang power yang sedang besar saudara. Kuasa yang punya tingkatan yang paling besar saudara. Tidak ada kuasa yang akan sama dengan kuasa Tuhan saudara, ketika Tuhan memberikan kepada saudara dan saya saudara.
Biar setan mau tipukan manapun saudara, biar setan mau tipu kuasa Tuhan bagaimanapun saudara, Tuhan lebih dari segala-galanya saudara. Kita harus percaya itu saudara. Karena itu saudara, ini firman Tuhan latih kepada kita supaya kita mempersiapkan. Bagi anak-anak muda saudara, ini kesempatan baik kita untuk kita mempersiapkan diri saudara. Musa diutus, dia menganggap bahwa dia tidak bisa, tapi Tuhan tidak berurusan dengan kekurangan Tuhan, tapi Tuhan berurusan dia mau atau tidak saudara. Kekurangan merupakan tempat terbesar untuk Tuhan melepaskan kuasa saudara. Kalau kekurangan